Hari ini kita sedang memperingati hari ulang tahun Glitz inklusif di Kuningan City. Kita itu adalah lounge and club yang ada di Kuningan City di P3, dan kita senang banget hari ini kita bisa berulang tahun di tahun pertama, yang dimana kita bisa mengundang teman-teman dari Lara Jiva, yaitu dancer tuli dari Bali, yang dimana di bawah naungan The Moksha Hospitality Group yang ada di Bali juga. Dan juga malam ini kita di anniversary kita yang pertama ada musical theater performance. Jadi kita di sini mempekerjakan teman-teman yang di musical theater Jakarta berkolaborasi dengan performer di Glitz dan membuat spektakuler acara yang bagus lah basically untuk peringatan pertama kita ini, ulang tahun kita. Dan di sini di Glitz itu kita sangat amat menaungi DEI, Diversity, Equality dan Inclusion. Yaitu di mana kita di sini sangat menginclude atau membangun pekerja-pekerja tuli. Jadi teman-teman tuli di seluruh Jakarta kita undang, lalu di sini kita pekerjakan sebagai ada yang waitress, ada yang jadi runner, ada yang jadi cleaner, semua. Dan di sini kita benar-benar percaya banget di hati Glitz untuk kita bisa memberdayakan teman-teman, dan di sini semua adalah sama setara semuanya gitu. Di sini kita sangat senang karena kita akan didatangi di anniversary pertama ini kita ada 3 hari, yaitu di hari Rabu di tanggal 28 Mei, di hari Jumat tanggal 30 Mei sama 31. Di tanggal 28 itu kita ada DJ dari Thailand bernama Tony Hema. Di tanggal 30 mungkin teman-teman wartawan tahu, yaitu DJ Yasmin. Oh iya, Yasmin ya. Datang, ya betul. Dia sekarang jadi part of Glitz family lah jadinya gitu. Karena dia sudah beberapa kali main di sini, dan sekarang sudah jadi keluarga Glitz karena sudah main di anniversary Glitz yang pertama ini. Dan yang ketiga yaitu ada Eric Pilar, yaitu di mana dia DJ dari luar negeri, dari Brazil. Nah, di sini betul-betul kita semua sold out semuanya di acara di tanggal 31 ini. Itu sangat monumental untuk Glitz, karena sebelum DJ ini kita undang semua best spender, semua teman-teman patron kita, dan semua organisasi yang kita sangat percaya dan sudah membantu Glitz. Yaitu di malam ini kita ada dukungan dari yang datang tuh ada dari Wakil Menteri Pariwisata, yaitu ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga ada dari Dinas Pariwisata. Jadi di sini kita benar-benar ingin menunjukkan core-nya Glitz, yaitu dengan DEI ini, Diversity, Equality dan Inclusivity di dalam satu acara. Jadi kita percaya banget. Kira-kira ada pertanyaan? Temanya apa malam ini? Temanya di sini itu adalah metamorphosis, yaitu a year of transformation. Jadi di setahun ini kita mencoba untuk transformasi dunia malam dan dunia komunitas di Indonesia. Kita buatkan komunitas di Jakarta lebih inklusif. Jadi kita transformasikan yang tadinya monoton sekarang jadi bercolorful lah. Jadi transformasi yang tadi seakan-akan jadi dari kepompong sekarang jadi kupu-kupu. Jadi metamorphosis, a year of transformation, seperti itu. Pak, menariknya kan melibatkan atau menerima teman-teman tuli. Betul. Pertimbangannya apa dari? Pertimbangannya itu adalah kita ingin mematahkan stigma bahwa mereka itu tidak bisa bekerja setara dengan kita. Kita di Glitz ini sendiri kita bisa lihat kalau misalnya justru teman-teman tuli ini yang mereka sangat mau bekerja keras, karena mereka sudah punya stigma yang dimana mereka dipandang sebelah mata sama teman-teman di sosial lah basically. Nah sekarang menunjukkan bahwa mereka bisa setara dan malah lebih bagus dari teman-teman yang bisa normal lah, able bodied atau bisa apa bahasa Indonesianya sama lah dengan teman-teman yang tidak ada berkurangan seperti itu. Sejauh ini sudah ada berapa jumlah karyawan yang disabilitas? Ya, di sini kita ada 10. Ada 10 dari tim kita itu di sekitar 40-an, jadi benar-benar seperempatnya. Dan di sini mereka itu bekerja sangat amat keras, karena mereka itu ada yang sebagai runner, ada yang sebagai cleaner, dan semua table-table di Glitz ini ditaruh QR code yang dimana para tamu bisa
scan QR code-nya dan belajar bahasa isyarat. Jadi misalnya kalau misalnya ada tamu datang terus habis itu yang dilayani oleh teman tuli direkam aja, nanti ada video YouTube-nya tuh bagaimana caranya pesan gitu. Jadi saya mau bayar, lalu misalnya kayak halo nama saya Jeremy, atau enggak kayak oh ini satu ya gitu. Jadi bayar seperti ini. Jadi semuanya semua pembelajaran yang cukup untuk berkomunikasi di Glitch itu ada di QR code itu. Apakah nanti akan ada penambahan? Kan tadi saat ini kan sudah ada 10. Betul. Apakah karyawannya akan menambah Kedepannya? lagi? Tentu, iya. Kita itu ingin menambahkan jadi 50-50 basically. Jadi kita benar-benar kesetaraan tidak hanya di core kita tapi di dalamnya juga gitu. Jadi kita benar-benar ingin menambahkan, dan kita sekarang juga masih merekrut teman-teman tuli di seluruh Jakarta dulu ya. Dan juga di Bali gitu. Jadi Glitch itu adalah part of the Mongsa Hospitality Group yang dimana di Bali sudah ada resort, sudah ada tempat pijat, sudah ada tempat makan juga F&B, dan sekarang di Glitch, di Jakarta ini ada Glitch yang dimana kita pengen at least 50-50 gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, nanti kan ini bisa dibilang konsepnya lebih memperdayakan teman-teman disabilitas ya. Betul. Nah, kalau untuk performnya sendiri, Yes. jadi ada spesial khusus nggak buat teman-teman perform, teman-teman tuli itu buat menunjukin ya? Betul banget. Tadi yang saya bilang di komunitas Lara Jiva ini, mereka itu adalah deaf dancers. Jadi penari yang tuli. Jadi di sini teman-teman tuli bisa berekspresikan dirinya mereka masing-masing, yaitu dengan performance. Dan di sini kita sangat bantu banget. Malah kita sangat amat memberikan venue kita itu kita tidak jasa apa-apa. Jadi kita bantu seperti itu. Dan kita juga membuat ruang aman buat mereka, dan untuk mereka juga cari uang juga gitu. Karena di sini kita kasih dan mereka bisa jualan tiket lah, jualan makanan kita dan lain-lain. Tapi biasanya tuh kalau itu dikasih apa maksudnya? Event khusus gitu, misalkan per weekend atau per bulan gitu. Iya, ada. Untuk sekarang, untuk eventnya itu kita memang fokus di Bali gitu. Untuk di Jakarta itu kita masih event-event konvensional, tapi kita dari identitas Glitch itu tetap menaungi inclusivity itu. Kita akan buat acara yang dimana acara dance, yaitu dimana isinya itu adalah teman-teman tuli dan tentunya dengan teman-teman Lara Jiva ya di sini sih, gitu sih. Let's go. Oke Mas nih, dalam 1 tahun ini seberapa sulit sih untuk mengajarkan lah Mas? Ini kan suatu hal yang baru mungkin ya di dunia hiburan malam gitu kan. Agak kesulitan nggak sih mengajarkan teman-teman dari komunitas tuli ini untuk bekerja di dunia hiburan ini, dan sejauh ini apakah ada komplain dari customer? Ya. Karena ketidaktahuannya mungkin. Betul. Untuk kesusahannya itu surprisingly tidak susah. Malah yang susah itu adalah teman-teman yang able bodied atau yang tidak ada kekurangan itu untuk bukan berkomunikasi tapi bagaimana tektokannya lah sama teman, beradaptasi dengan teman-teman tuli. Tapi sekarang di Glitch itu mungkin di minggu pertama aja gitu. Jadi benar-benar kayak oke, beradaptasi dengan teman-teman tuli. Tapi setelah itu ada banyak sekali tim kita termasuk saya juga yang sekarang saya sangat nyaman untuk ngobrol dan bisa banget kerja sama teman-teman tuli, malah mereka yang lebih oke kerjanya. Bagaimana dengan customer yang mungkin mereka tidak tahu gitu dengan kondisi yang dihadapi? Betul. Selama ini customer kita tidak ada komplain sama sekali, mereka sangat sabar dan mereka karena ini kita di dunia malam juga, jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin harus buru-buru atau di mana makanan saya, di mana minuman saya. Tetapi karena teman-teman tuli ini kita justru kekurangannya menjadi kelebihan, yaitu tidak terlalu berisik dan bisa fokus gitu. Justru makanannya, minumannya cepat keluarnya gitu. Jadi so far tamu-tamu kita juga ngerti gitu. Kalau misalnya ada teman-teman tuli, mereka tinggal scan QR atau nggak perlu scan QR, tinggal tunjuk aja. Nggak bakal kerasa malah kalau bisa dibantu dengan teman-teman tuli ini gitu. Jadi sama di sini kita semua setara. Berarti bisa dibilang tempat ini satu-satunya di Jakarta yang mempekerjakan teman-teman tuli. Betul, so far sih yang saya lihat belum ada ya. Yang saya lihat itu adalah komunitas-komunitas seperti komunitas lansia yang ada di kafe yang di Blok M gitu. Itu saya lihat. Tapi untuk teman-teman tuli, saya lihat mungkin 1-2 kafe. Tapi untuk lounge kita atau klub kita belum ada. Mungkin kafe udah ada sih, saya pernah lihat di TikTok gitu. Pelopor juga bisa dibilang. Sorry? Pelopor juga bisa dibilang. Iya, betul. Kita di sini bangga banget. Kita di sini bangga banget bisa menjadi tempat hiburan yang dimana mempekerjakan teman-teman tuli. Oke, sip. Terima kasih. Harapannya apa lagi? Harapannya di sini Glitch cukup kita sangat happy banget di 1 tahun ini kita sudah bisa
secara entertainment wise ya, kita sudah mengundang lebih dari 10 negara, jadi dari 10 negara, ada yang dari Brazil, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Cina, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Dan juga kita sudah mengundang komunitas fanbase seperti Lady Gaga Indonesia, Taylor Swift Indonesia, K-pop, Dis Korea, Scream Project semuanya. Dan harapan saya ke depannya itu lebih membuat acara-acara yang jauh lebih inklusif lagi. Satunya adalah yang tadi Mas saya bilang ya, untuk membuat acara-acara yang dipelopori dan starring teman-teman tuli ini sebetulnya. Itu salah satu impian saya, dan juga setelahnya saya ingin tidak hanya di GLIS aja yang bisa menjadi tempat untuk inclusivity ini, tempat untuk kesetaraan teman-teman tuli. Jadi aku GLIS itu punya misi yang dimana memang kita mempekerjakan, tapi di sini kita juga ingin untuk membina atau menyebarkan awareness ke F&B lainnya, ke tempat-tempat hiburan lainnya, ke tempat-tempat yang dimana perusahaan-perusahaan yang mereka kira teman-teman tuli ini tidak bisa di-hire karena kekurangan dia, tapi enggak, buktinya adalah kita, dan kita thriving di sini. Kita sudah 1 tahun dan kita sangat thriving, dan di sini momentum yang besar banget untuk Krisla di sini. Terima kasih. Oke.